Shalom, salam satu tubuh Kristus, salam Indonesia yang semakin diberkati oleh Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu untuk seluruh saudaraku terkasih sebangsa dan setanah air Indonesia yang beribadah kepada Tuhan di hari ini. Selamat melayani Raja Mulia, selamat menjadi berkat, dan terus nyalakan api cinta yang semakin membara kepada Yesus Kristus Tuhan kita, yang adalah satu-satunya juru selamat bagi seluruh umat manusia. Haleluya. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, ini adalah suatu hal yang sangat menarik dan unik di saat kita berbicara berkat ya. Seringkali umat Tuhan begitu menggebu-gebu, begitu antusias kalau kita berbicara tentang berkat. Dan mereka selalu berpikir bahwa berkat itu materi. Padahal tidak selamanya seperti itu. Bahkan materi adalah bagian kecil daripada makna berkat itu sendiri. Walaupun jika kita pakai kata dasar eulogia, maka itu berarti berkat secara materi. Baik, saudaraku terkasih dalam Tuhan, hari ini saya ingin berbagi tentang satu bagian firman Tuhan yang di akhir pekan ini berbicara dengan sangat kuat kepada saya. Dan saya sampaikan di tengah-tengah jemaat Tuhan di khotbah dalam ibadah raya pagi hari ini. Firman Tuhan di dalam 2 Samuel pasal 23 ayat 1 sampai dengan ayat 7 adalah merupakan perkataan terakhir atau pesan terakhir yang disampaikan oleh Raja Daud untuk seluruh keluarga dan jemaat Tuhan umat Israel waktu itu. Firman ini berkata begini, saudaraku. 2 Samuel pasal 23 ayat 1 sampai dengan 7. Perkataan Daud yang terakhir. Inilah perkataan Daud yang terakhir. Tutur kata Daud bin Isai dan tutur kata orang yang diangkat tinggi. Orang yang diurapi Allah Yakub, pemazmur yang disenangi di Israel. Roh Tuhan berbicara dengan perantaranku, firman-Nya ada di lidahku. Allah Israel berfirman, gunung batu Israel berkata kepadaku, apabila seorang memerintah manusia dengan adil, memerintah dengan takut akan Allah, ia bersinar seperti fajar di waktu pagi. Pagi yang tidak berawan, yang sesudah hujan membuat berkilauan rumput muda di tanah. Bukankah seperti itu keluargaku di hadapan Allah? Sebab ia menegakkan bagiku suatu perjanjian kekal, teratur dalam segala-galanya dan terjamin. Sebab segala keselamatanku dan segala kesukaanku, bukankah dia yang menumbuhkannya? Tetapi orang-orang yang dursila, mereka semuanya seperti duri yang dihamburkan, sesungguhnya mereka tidak terpegang oleh tangan. Tidak ada orang yang dapat mengusik mereka kecuali dengan sebatang besi atau gagang tombak, dan dengan api mereka dibakar habis. Amin. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, di saat saya merenungkan firman ini, saya menemukan satu kata kunci yang hebat dan dahsyat untuk segala sesuatu berbicara tentang berkat, baik rohani, baik jasmani dalam kehidupan kita. Bahwa bagaimana orang bisa diberkati jika tidak dekat dengan sumber berkat. Bagaimana orang bisa dijadikan mulia bila tidak dekat dengan sumber kemuliaan itu. Bagian firman-Nya jelas berkata, dikatakan tutur kata Daud bin Isai dan tutur kata orang yang diangkat tinggi, orang yang diurapi Allah Yakub, pemazmur yang disenangi di Israel. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, tanpa pengurapan daripada Tuhan, tanpa pengurapan Roh Kudus, seseorang tidak akan bisa menjadi mulia dan diberkati hidupnya. Karena standar berkat yang Tuhan miliki berbeda dengan standar berkat yang kita miliki. Standar berkat surga berbeda dengan standar berkat dunia. Standar berkat di dunia rata-rata hanya berbicara tentang materi, uang, kaya. Tapi tidak begitu dengan standar surga. Jika berbicara berkat surga, membagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah berkat rohani, yang kedua berkat jasmani. Rohani itu yang pertama dan terutama, karena itu bernilai kekal. Dan tanpa pengurapan dari Allah, tidak akan bisa seorang Daud menjadi pribadi yang mulia, pribadi yang disenangi oleh banyak orang. Tidak akan pernah bisa menjadi raja yang begitu dahsyat dan perkasa. Tidak pernah terkalahkan, tapi selalu mengalahkan setiap lawan-lawannya. Ternyata kata kuncinya adalah pengurapan. Jadi saudaraku, mari cross check hidup rohani kita.
cross check perjalanan iman kita. Apakah kita sudah menerima pengurapan dari Roh Kudus Tuhan dalam hidup kita, sehingga Roh Allah berkuasa dalam kehidupan kita. Karena di dalam 1 Samuel pasal 16 ini menjadi landasan dasar bagaimana awal mula pengurapan itu diberikan kepada Daud saat dia diurapi untuk pertama kali menjadi raja. Dan mulai hari itu Roh Allah berkuasa atas hidupnya dan menjadikan dia penakluk dunia. Dan mulai hari itu dia tidak pernah bisa dikalahkan oleh apapun. Bahkan di saat dia menghadapi Goliat, Goliat dibinasakan hanya dengan sekali lempar batu yang dia ambil dari dasar sungai itu. Maka dalam 1 Samuel 16 kita baca bersama-sama. Ini suatu hal yang sangat menarik. 1 Samuel 16. 1 Samuel pasal 16 ayat yang ke-13. Ini dahsyat sekali. Dahsyat banget. Firman Tuhan berkata begini. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah Roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Amin. Jadi mulai hari di mana Daud diurapi oleh Samuel menjadi raja atas Israel. Mulai hari itu Roh Allah berkuasa atas hidupnya. Dan mulai hari itu seluruh hidup Daud dipimpin oleh Roh Allah. Dan di saat Roh Allah memimpin kegerakan Daud setiap waktu, dia mampu mengalahkan setiap musuh-musuhnya. Mulai dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Dan Daud dapat merebut seluruh Yerusalem dan membangun kerajaannya di seluruh tanah Kanaan yang sudah dijanjikan oleh Tuhan Allah bagi orang Israel. Jadi saudara terkasih dalam Tuhan, betapa dahsyatnya kuasa pengurapan itu. Maka di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 38. Ini menjadi renungan untuk kita dan saya rindu Anda menangkap ini. Di saat Petrus ditanya oleh orang-orang yang mendengar khotbahnya dan para rasul yang lain. Setelah hari Pentakos itu, Roh Kudus dicurahkan dengan begitu rupa. Petrus menjawab. Jawab Petrus kepada mereka. Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Amin. Jadi di saat orang mengambil keputusan dalam kehidupannya untuk bertobat secara total, berbalik kepada jalan Tuhan, meninggalkan segala kejahatannya, dan dia memberi diri dibaptis dalam nama Yesus Kristus, maka dia akan menerima pengampunan dosa. Dan mulai hari itu dia akan menerima karunia Roh Kudus yang dicurahkan atas hidupnya. Dan orang itu pasti akan menjadi orang yang tak terkalahkan, tak terhentikan. Di saat dia terus membiarkan Roh Kudus memimpin hidupnya dan kegerakannya, mengambil alih seluruh kehendaknya, maka dia benar-benar akan menjadi orang yang ternama, terpuji dan terhormat, unstoppable, unbeatable, unshakable. Itu banyak dialami oleh pesaksi-pesaksi firman yang ajaib dan dahsyat. Dan itu juga yang saya alami dalam kehidupan saya. Begitu saya menerima pengurapan Roh Kudus dalam hidup saya, mulai hari itu saya tidak pernah bisa berhenti memberitakan Injil. Mulai dari lapas dulu, di mana saya mendekam di dalam penjara, di sel di mana saya terpenjara. Mulai hari itu Roh Kudus berkuasa atas hidup saya, maka saya mulai pergi memberitakan Injil kepada sahabat-sahabat, teman-teman, penghuni lapas di mana saya menjalani masa-masa penghukuman karena kesombongan, dosa, dan pelanggaran saya. Dan setelah itu saya terus belajar bergerak mengikuti kegerakan Roh Kudus dan membuat saya mampu menjangkau hampir seluruh Indonesia dan ke bangsa-bangsa, dan boleh terus memberikan Injil kerajaan dengan kuasa yang menyertainya, dan nama Tuhan terus dipermuliakan dan banyak orang kita bawa kepada keselamatan daripada Tuhan. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, yuk pastikan kita sudah menerima pengurapan yang daripada Tuhan, pengurapan daripada kuasa Roh Kudus yang tak terbatas, dan Roh itu kita bebaskan untuk memimpin kehidupan kita, untuk membuat kita bergerak dalam ketepatan, sehingga kita akan mengalami yang namanya kedahsyatan hidup. Dan jangan sekali-sekali menjadi orang dursila, orang-orang yang melakukan kejahatan, orang-orang yang keras hati, orang-orang yang menolak firman. Karena bagian akhir dari 2 Samuel pasal 23 ayat yang ke-7 tadi dikatakan, orang-orang dursila akan mati binasa dengan dibakar habis. Jangan menjadi orang dursila yang terus melakukan kejahatan, tapi bertobatlah. Mari kita menjadi orang baik lagi, benar, dengar firman Tuhan dan kita lakukan, maka hidup kita diberkati sampai dengan kemuliaan kita bercahaya mengalahkan setiap kegelapan. Salam kemenangan.